Assalamualaikum Ibu Sartika. Waalaikumsalam Bu Erna. Bu Sartika, saya bisa minta waktunya sebentar nggak? Oh silakan Bu, boleh. Ada apa ya? Tapi takutnya Ibu Sartika sibuk. Enggak Bu, ini mumpung lagi enggak ada kegiatan. Silakan saja Bu, enggak apa-apa. Oh, nggih. Terima kasih Bu. Nggih, Begini, sama-sama. sebenarnya saya mau sharing sesuatu sih sama Ibu Sartika tentang permasalahan yang saya hadapi. Nah, permasalahan saya itu, saya memiliki, permasalahan dengan siswa di kelas ketika saya mengajar. Nah, ada sebagian murid saya itu yang tidak mau mengumpulkan tugas, seperti itu, Bu. Tapi ini berlaku tidak di semua, siswa, hanya siswa-siswa tertentu yang, kalau saya kasih tugas itu mereka tidak, mau mengumpulkan gitu loh, Bu. Oh, baik Bu. Eh, Sebelumnya apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita nanti hari ini? Apa tujuan yang ingin Bu Erna dapatkan? Mmm, Sebetulnya kenapa saya, ingin berdiskusi dengan Ibu Sartika itu saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini, Bu Sartika. Soalnya saya bagaimana ya sebagai guru, kemudian ada beberapa murid yang tidak mengerjakan tugas, saya seperti tidak berhasil begitu, Bu. Jadi makanya saya, ingin mendapatkan solusi dari apa permasalahan saya. Baik, mungkin ada lagi harapan yang Bu Erna inginkan dari diskusi kita nanti. Semoga nanti solusi yang Ibu atau solusi yang saya dapatkan dari, perbincangan kita atau diskusi kita kali ini, bisa saya terapkan untuk pembelajaran di kelas saya agar bisa lebih baik lagi, Bu Sartika, seperti Oke itu. deh, oke baiklah. Sekarang coba Bu Erna ceritakan terkait pembelajaran yang Bu Erna lakukan di kelas. Mmm, Baik Bu, mungkin semua guru juga merasakan ya hal yang, saya rasakan. Maksudnya pada saat pembelajaran itu tidak semua murid, bisa menangkap dengan baik apa yang kita sampaikan, kemudian, tidak semua siswa juga bisa, mengerjakan tugas yang kita berikan. Nah, jadi apalagi ini saya kebetulan nih Bu Sartika ya, saya, guru bahasa Inggris. Nah, kebetulan saya mengajar di kelas 7. Nah, kan kelas 7 itu transisi dari SD ke SMP. Ada beberapa siswa yang, mmm, di SD-nya itu belum mengenal atau belum belajar bahasa Inggris sama sekali. Nah, jadi mereka itu mungkin, mmm, tidak paham atau kurang tertarik terhadap bahasa Inggris sehingga, imbasnya itu ketika saya memberikan tugas, mereka tidak mau mengerjakan tugas yang saya berikan, seperti itu. Ada beberapa siswa yang seperti itu, Bu. Jadi kondisi tersebut membuat Bu Erna sedikit tidak nyaman ya. Benar sekali Bu Sartika. Jadi, saya sedikit tidak nyaman dengan kondisi seperti itu karena, saya merasa belum mampu untuk menciptakan pembelajaran yang efektif untuk murid saya. Karena masih ada murid saya yang seperti saya bilang tadi itu masalahnya Bu Sartika, tidak mau mengerjakan tugas, tidak mau mengumpulkan tugas, seperti itu Bu Sartika. Baik Bu Erna. Kalau dari penjelasannya Bu Erna yang membuat tidak nyaman itu motivasi anak tersebut masih rendah ya. Bisa dibilang seperti itu, Bu. Mungkin kalau saya kasih rentang itu sekitar, 80% mungkin anak yang mau mengerjakan tugas dengan baik, kemudian sekitar 20% mungkin yang, seperti cuek gitu, dikasih, kadang kerjakan, kadang tidak, seperti itu, Bu. Oke, baik. Coba Bu Erna ceritakan bagaimana proses pembelajaran yang biasanya Bu Erna lakukan di dalam kelas bersama anak-anak. Mmm,
Begini Bu, biasanya sebelum, melakukan pembelajaran saya mengecek kesiapan, murid saya, kadang-kadang, saya melakukan, banyak, apa namanya, beberapa aktivitas, contohnya misalnya menanyakan dulu kesiapan anak-anak saya, apakah mereka sudah siap belajar, biasanya saya tanyakan, "Anak-anak sudah siap atau tidak?" Seperti itu. Nah, semua rata-rata menjawab, "Siap Bu Guru," seperti itu. Nah, mungkin setelah itu kemudian saya kurang mungkin ya untuk, menanyakan secara personal mungkin, pendekatannya mungkin ke anak-anak tersebut sehingga mungkin anak-anak itu asal menjawab saja, tapi tidak dengan sepenuh hati begitu, Ibu Sartika. Kemudian, saya rasa juga, mmm, saya akan ketika saya akan, apa namanya, memberikan materi, memang ada beberapa sih yang terlihat antusias seperti itu, tetapi ada juga yang terlihat, apa namanya, kurang antusias, entah itu mereka tidak paham atau bagaimana. Nah, kemudian ketika saya memberikan tugas, ketika saya menanyakan apakah anak-anak sudah paham, rata-rata mereka akan bilang, "Paham Bu," mungkin semua guru juga seperti itu ya Bu, ketika ditanya Iya, muridnya, "Paham tidak?" Seperti itu. Semua menjawab, "Paham Bu." Nah, ketika diberikan tugas, kadang-kadang tidak semua mengerjakan tugasnya, seperti itu Bu Sartika. baik Bu Erna. Bagaimana bentuk tugas atau soal yang Ibu berikan kepada anak-anak? Mmm, kadang saya memberikan itu tugasnya itu, kadang-kadang hanya berupa perintah, kemudian berupa tulisan biasa seperti itu Bu Sartika. Saya memberikan tugas misalnya perintah, buatlah, apa, saya berikan 10 pertanyaan misalnya, jawablah pertanyaan di bawah ini, misalnya seperti itu. Kemudian atau, apa namanya, seperti itu. Dari apa namanya, materi yang telah disampaikan, saya meminta mereka untuk menjawab beberapa pertanyaan. Seperti itu Ibu Sartika. Nah, jadi Bu Erna sudah tahu penyebabnya adalah bentuk tugas yang Ibu berikan membuat anak, apa itu namanya, jenuh dan bosan. Betul seperti itu Bu Erna? Saya rasa demikian Bu, jadi mungkin mereka bosan, kemudian mereka tidak antusias dengan, contoh-contoh atau dengan beberapa soal yang saya berikan mungkin Bu. Mungkin saya kurang kreatif atau seperti apa gitu, apa namanya, membuat mereka tertarik untuk mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Baik Bu Erna, saya sudah, apa itu namanya, mendapatkan poinnya berdasarkan cerita yang Bu Erna tadi, eee, kurang melakukan pendekatan kepada anak-anak. Kemudian metode pembelajaran yang dilakukan kurang menarik. Nah, Bu Erna sudah menemukan penyebabnya. Sekarang bagaimana solusi yang akan Ibu lakukan dalam beberapa hari ke depan agar motivasi anak untuk belajar itu bisa lebih baik dan pada akhirnya anak-anak mau mengumpulkan tugas mereka. Mungkin ke depannya saya akan melakukan pendekatan, kepada anak-anak tersebut, dengan lebih mendalam karena sebelumnya kan tidak nih, saya secara umum saja menanyakan misalnya kabar, kemudian, apa namanya, tidak secara personal menanyakan lebih dalam gitu, untuk apa, mendalami karakter mereka. Kemudian saya juga akan mencoba untuk membuat soal-soal atau materi-materi yang sekiranya menarik dan sesuai dengan karakter, murid saya sehingga mereka nanti akan tertantang dan kemudian, akan mau, mengerjakan tugas apa yang saya berikan. Mungkin nanti saya akan, mencoba untuk, membuat soal mungkin ada gambar atau dari video, pokoknya hal-hal yang menarik yang mungkin bisa menarik minat mereka. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Bagaimana komitmen Ibu dalam menjalankan solusi itu tadi? Tentunya, saya berkomitmen untuk, selalu, memperbaiki diri, kemudian merefleksi diri, ketika saya menghadapi masalah yang terjadi seperti yang saya ceritakan tadi ke Ibu Sartika. Luar biasa Eee, sekali Bu Erna, komitmen Ibu akan selalu melakukan refleksi, kemudian mengoreksi diri dan meningkatkan, kompetensi untuk menghadirkan pembelajaran yang menarik dan bermakna. Dengan komitmen yang Ibu sebutkan tadi, siapa orang yang bisa
mengingatkan Ibu nanti ketika Ibu lupa menjalankan komitmen tersebut? Oh, baik Bu Sartika, di sekolah itu kan tentu saja kita punya rekan sejawat. Nah, Betul. jadi, saya dengan rekan sejawat saya juga itu sudah, saling berbagi, kemudian saling mengingatkan, ketika misalnya nih suatu hari nanti saya kendor gitu, tidak lupa akan komitmen saya, mungkin nanti, teman-teman saya, rekan-rekan sejawat itu nanti akan membantu saya untuk mengingatkan saya agar saya tetap, mengingat komitmen dan tanggung jawab saya, seperti itu Bu Sartika. Agar saya bisa melakukan pembelajaran yang menarik dan memberikan tugas-tugas yang, menarik juga untuk siswa saya. Baik, luar biasa Bu Erna. Ibu sudah mulai berbagi dengan rekan sejawat. Bagaimana perasaan Ibu dengan diskusi kita hari ini? Alhamdulillah Bu Sartika, saya sangat senang sekali, karena saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Semoga dengan adanya diskusi kita hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk Ibu dan untuk murid Ibu. Terima kasih Bu Sartika, saya kembali ke kelas dulu. Mungkin sama-sama Bu. Silahkan. Siap. Berapa menit tadi?